anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kalian jawab hadir ya. Yang pertama, Chandra Muhammad Fadila. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fajar Tardoni. Hadir, Bu. Baik. Jadi hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai alat pembayaran tunai. Ada yang tahu apa itu alat pembayaran tunai? Enggak, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, kalau belum tahu Ibu akan menjelaskan pada hari ini. Nah, alat pembayaran tunai atau uang ada 3 topik pembahasan hari ini. Yang pertama, pengertian alat pembayaran tunai dan uang. Yang kedua, fungsi uang. Dan yang ketiga, jenis-jenis uang. Lanjut. Yang pertama, alat pembayaran tunai atau uang. Kalian kan tadi belum tahu ya, apa itu alat pembayaran tunai dan uang. Nah, di sini alat pembayaran tunai adalah suatu alat transaksi pembayaran secara langsung yang menggunakan uang kertas dan uang logam antara pembeli dan penjual. Uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima oleh masyarakat untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa. Uang juga digunakan sebagai alat penunda pembayaran dan penimbun kekayaan. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ini ada 2 jenis uang ya, ada uang kertas dan uang logam. Terus pada dasarnya uang dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah. Namun sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak tersebut dicabut dan dialihkan kepada Bank Sentral Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang mencetak uang. Kalian tahu Bank Sentral Indonesia itu apa? Saya, Bu. Apa? Bank Indonesia, Bu. Ya baik, karena ini udah ada gambarnya ya. Iya. Nah, adapun hak untuk mencetak uang. Ada yang tahu di sini hak apa? Saya, Bu. Ya, Roni? Hak oktroy, Bu. Ya, bagus. Itu ya hak untuk mencetak uang. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Masih belum, Bu. Oke, kita lanjut. Kedua, fungsi uang. Fungsi uang terdiri menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi menjadi 2. Yang pertama, uang digunakan untuk alat pembayaran jual beli. Misalnya ada gambar ya. Misalkan kita ingin membeli sayur, berarti kita memberi uang dan penjualnya memberi kita sayur. Kedua, fungsi asli itu untuk uang sebagai alat ukur, yaitu semisal ibu ingin membeli 1 buah pensil seharga 5.000, berarti ibu harus mengeluarkan atau menggunakan uang pecahan 5.000. Lanjut, fungsi turunan. Fungsi turunan itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu uang sebagai alat pembayaran kecuali untuk barang dan jasa. Misal kita ingin membayar pajak. Yang kedua, uang sebagai penimbun kekayaan. Ketiga, uang sebagai pembayar hutang. Dan yang keempat, uang sebagai penentu harga. Kan tadi dijelaskan kalau uang ini ibu ingin membeli 1 pensil membutuhkan uang 5.000. Nah, ini beda untuk penentu harga. Penentu harga adalah jika 1 pensil seharga 5.000 dan 1 pulpen seharga 10.000, kan ini terjadi selisih harga. Nah, selisih harga ini sebagai penentu dari uang tersebut. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, kita next ya. Lanjut, jenis uang. Jenis uang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan nilai, yang kedua sebagai berdasarkan bahan, yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, dan yang keempat jenis uang berdasarkan wilayah penggunaannya. Yang pertama ibu akan menjelaskan jenis uang berdasarkan nilai. Nah, di sini ada gambar ya. Pertama bernilai penuh dan yang kedua bernilai tidak penuh. Maksudnya gimana ini? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, saudari. Semisal bernilai penuh itu seperti ini. Uang logam Rp500 itu, uang logam Rp500 itu terbuat dari bahan perak. Artinya, untuk membuat uang logam seharga 500 perak, maka memerlukan harga bahan pokok perak pembuat koin seharga Rp500 juga, Bu. Ya. Baik,
Terima kasih ya Roni. Yang sudah dijelaskan Roni itu benar ya. Jadi nilai bersifat penuh itu adalah nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Lalu yang kedua, nilai uang tidak bersifat penuh. Maksudnya gimana ya? Ada yang tahu? Ayo. Saya lagi Bu. Iya boleh. Berarti kan gini, semisal untuk membuat uang 2000, kalau kita memakai bernilai penuh artinya kita harus memakai kertas senilai yang harganya 2000, tapi tidak bersifat penuh artinya bahan baku pembuatan dari uang tersebut tidak mencapai dari nilai tersebut. Semisal uang dengan harga 2000 memiliki bahan pokok kertas yang harganya tidak lebih dari 2000. Ya, baik ya, benar apa yang dijelaskan oleh Roni. Jadi uang yang tidak bersifat penuh itu nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominal. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan. Ini ada dua, logam dan kertas. Kalian pasti sudah punya uang logam dan kertas kan? Bisa membedakannya? Bisa Bu. Jadi uang logam itu terbuat dari logam, emas, dan perak, dan biasanya nilai nominalnya itu bersifat kecil. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan lembaga penerbitannya. Ada dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan atau dicetak oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Sentral Indonesia. Dan uang yang dicetak melalui bank sentral itu ada dua jenis, uang logam dan uang kertas. Ya, benar. Selanjutnya, uang giral. Uang giral adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh bank umum seperti Bank BNI, Mandiri, dan BRI. Atau bank lain sebagainya boleh. Terus contohnya itu bisa cek dan ada yang tahu satu lagi? Giro. Ya, benar. Sampai di sini paham? Paham Bu. Ada yang tanyakan? Enggak Bu. Untuk saat ini tidak Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis uang berdasarkan wilayah penggunaannya. Ini ada tiga ya. Yang pertama lokal, regional, dan internasional. Uang lokal. Uang lokal kalian tahu nggak? Itu apa pengertiannya? Saya Bu. Ya, Roni. Uang lokal adalah uang yang dipakai di satu kawasan atau satu negara. Seperti contohnya rupiah. Kita memakai rupiah di Indonesia. Ya. Baik ya, yang dijelaskan oleh Roni itu benar. Tapi untuk satu kawasan itu maksudnya ke regional ya Roni ya? Iya Bu. Jadi uang lokal itu adalah uang yang digunakan dalam satu negara saja. Semisal kita hidup di Indonesia, berarti kita menggunakan uang rupiah. Lalu uang regional yang tadi sudah dikatakan Roni itu uang yang digunakan di satu kawasan tertentu. Semisal kita tinggal di Uni Eropa, berarti kita menggunakan mata uang yaitu ada yang tahu? Euro. Ya, benar, euro. Nah, berbeda dengan uang internasional. Uang internasional adalah uang yang dipergunakan seluruh dunia untuk transaksi perdagangan internasional, yaitu ada yang tahu uang internasional kita apa? Ayo, ada yang tahu? Saya Bu. Dolar Bu. Ya benar, dolar Amerika Serikat. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum memasuki kesimpulan, Ibu ingin memberikan sebuah challenge 10 detik di mana kalian harus menjawab pertanyaan dari Ibu dalam waktu 10 detik. Kalian siap? Siap Bu. Baik, dengarkan apa yang Ibu katakan. Pertanyaan pertama. Apa pengertian dari alat pembayaran tunai dan uang? Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Chandra. Alat pembayaran tunai merupakan salah satu alat transaksi yang proses pembayarannya secara langsung menggunakan uang atau logam. Ya. Sedangkan uang adalah suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran Ya. sebagai pembeli jasa dan barang. Ya, benar ya apa yang dibilang Chandra. Jadi alat pembayaran tadi yang sudah kita bahas adalah salah satu transaksi pembayaran secara langsung yang menggunakan uang, kertas, dan uang logam. Nah, sedangkan uang adalah sesuatu benda yang dapat diterima dan dipergunakan dalam masyarakat untuk transaksi jual beli. Ini Chandra hadiahnya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan fungsi dari uang. Ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Roni. Yang pertama fungsi asli. Fungsi asli adalah sebagai alat pembayaran dan alat ukur yang menentukan besaran nilai dalam suatu barang. Yang kedua fungsi turunan.
fungsi turunan ada dua, yakni sebagai alat pembayaran selain barang dan jasa. Contohnya pembayaran pajak dan utang. Yang kedua, alat penimbun kekayaan, Bu. Ya, baik. Itu ya jawaban tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Roni. Nah, ini hadiahnya ya. Ya, Bu. Baik, Makasih. kalian kan selama Ibu menjelaskan sudah paham kan apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, Roni? Menurut saya, uang adalah alat pembayaran untuk barang dan jasa. Kemudian uang memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsi asli sebagai alat pembayaran yang sah dan alat penunjuk suatu harga. Yang sebagai fungsi turunan, alat pembayaran selain barang dan jasa, yaitu pajak dan utang, serta alat penimbun kekayaan. Kemudian uang dibagi menjadi jenis-jenisnya. Yang pertama berdasarkan nilai, bahan, lembaga yang menerbitkannya, serta wilayah penggunaannya. Ya, baik. Apa yang telah disampaikan Roni itu benar ya. Beri tepuk tangan kepada Roni. Jadi Ibu sedikit menambahkan ya mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi hari ini adalah manusia dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan uang, dan uang merupakan alat bayar yang sah. Uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh lapisan masyarakat sebagai alat perantara untuk mempermudah transaksi atau jual beli dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Uang dapat dibedakan menjadi uang kartal dan uang girang. Uang yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut uang kartal yang terdiri atas uang logam dan uang kertas. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Ini ya. Semua instruksi sudah ada di lembar tersebut. Baik, Bu. Lembaran itu akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Dikerjakan ya adik-adik. Ya, Bu. Jangan sampai tidak. Oke? Ya, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu punya satu kata wejangan. Ini bagus banget. Jika kalian berhenti atau tidak belajar, kalian adalah pemilik masa lalu. Tetapi jika kalian itu terus belajar dan terus menggali informasi, kalian ada pemilik masa depan. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Dah.